Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kenikmatan yang sangat besar yang kita rasakan saat ini adalah kita diberikan kesehatan dan kita diberikan kesempatan untuk bisa menemui bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kemudian tidak lupa selawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita semua, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk daripada umatnya yang kelak pantas mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita sadari sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan banyak sekali nikmat-nikmat kepada kita sebagai hambanya. Kita harus sadar, kita harus paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kita sebagai hambanya, kalau mau menghitung berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan di dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila seorang hamba mau menghitung berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya seorang hamba itu tidak akan bisa menghitungnya. Dari ayat ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, sangat luas, sehingga Allah memberikan pernyataan di dalam Quran tadi bahwa kalau kita sebagai hambanya mau menghitung berapa nikmat itu, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita sebagai hambanya Allah yang sudah diberikan nikmat yang begitu banyak, maka kewajiban kita adalah bukan menghitung berapa banyak nikmat itu, tetapi tugas kita, kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tadi. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Kemudian kebalikannya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian itu kufur atau mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah katakan bahwa azab Allah itu sangat pedih, bahwa azab Allah itu sangat berat. Di dalam ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa apabila kita sebagai seorang hamba itu bisa bersyukur atas nikmat Allah, apapun yang kita terima, apapun yang kita punya, kita harus syukuri, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kita. Kemudian kebalikannya, apabila kita itu tidak bisa bersyukur, kita kufur terhadap nikmat Allah, kita mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah tadi? Ada 3 bentuk syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang pertama yaitu syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan seperti yang sudah kita praktekkan dalam sehari-hari ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan rizki dari Allah, maka secara lisan kita mengucapkan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian yang kedua, syukur bil qalbi atau syukur dengan hati. Syukur dengan hati adalah di dalam hati kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa yang memberikan nikmat-nikmat, yang memberikan rezeki kepada kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Tidak ada zat selain Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan itu. Makanya dalam hati kita tanamkan keyakinan bahwa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat-nikmat tersebut. Dan ini merupakan bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Maksudnya bagaimana? Syukur dengan perbuatan adalah bagaimana kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu, kita gunakan untuk jalan kebaikan. Kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat. Kita gunakan untuk ibadah dan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita diberikan mata yang sehat oleh Allah, maka bentuk syukur kita atas nikmat mata ini adalah bagaimana kita melihat hal-hal yang baik, bagaimana kita melihat hal-hal yang bermanfaat dan sebagainya. Itulah 3 bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.